mendengarkan lagu Aisyah ya Nana oleh Ustazah Ani dan Ustaz Erlangga. Mulia berani lembut hati, amat cerdas ilmu seluas samudra. Ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memanja, sejukkan hatinya. Ummana sungguh dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah, sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang kadang cerita semu. Kau istri mulia, ya Aisyah ummana. Allah Rahman pilih Rasul untukmu. Mulia berani lembut hati, amat cerdas ilmu seluas samudra. Ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memanja, sejukkan hatinya. Ummana sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah, sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang kadang cerita semu. Kau istri mulia, ya Aisyah ummana. Allah Rahman pilih Rasul untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyati wa ahli baiti. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wa mursalin syuhada salihin wal ulama il amilin wa riya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat, khususan walidina wa muallimina ghafarallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri, wali santri dan pemirsa, kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bab yang pertama adalah bab taat. Ini menunjukkan bahwa menurut beliau bab taat ini adalah bab yang sangat penting ketika Allah memberikan rezekinya kepada kita. Taat, sebenarnya Allah sudah menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Itu mungkin sebabnya kenapa Al-Ghazali meletakkan bab taat ini di bab yang pertama.
Di bab ini yang pertama beliau mengingatkan kepada kita bahwa perintah Allah itu ada dari segi hukumnya ada dua, yaitu yang berhukum fardu, yang kedua berhukum nafil atau jamaknya nawafil, sunnah. Menurut beliau, ibadah yang sifatnya fardu itu seperti barang modal, dan yang berhukum sunnah itu adalah keuntungan. Memang di dalam Al-Quran kehidupan ini diumpamakan katijarah, seperti perdagangan. Mereka yang hanya menginginkan balik modal tentu hanya menjalankan yang fardu, tapi mereka yang punya keinginan untuk mendapatkan keuntungan, kecuali menjalankan yang fardu, mereka juga sungguh-sungguh menunaikan yang sunnah. Baru dengan menjalankan itu dia mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali meneguhkan apa yang disampaikannya dengan mengutip hadis qudsi, yang inti di dalam hadis qudsi itu ada dua cara untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Yang pertama adalah sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintah yang berhukum fardu dan konsisten untuk melakukan yang sunnah. Ketika orang menjalankan yang fardu dan konsisten menjalankan yang sunnah, terus menerus istiqomah, Allah akan mencintainya. Dan ketika Allah mencintainya, di dalam hadis qudsi dikatakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinganya, dengan telinga itu seseorang mendengar. Aku akan menjadi matanya, dengan mata itu seseorang melihat sesuatu. Aku akan menjadi lisannya, dengan lisan itu seseorang berbicara. Dan aku akan menjadi tangannya, dengan tangan itu seseorang memegang sesuatu. Bahkan aku juga menjadi kakinya, dengan kaki itu seseorang berjalan. Para santri, wali santri, dan pemirsa, Al-Ghazali mengingatkan lagi, kita tidak akan bisa menegakkan perintah-perintah itu, baik yang fardu maupun yang sunnah. Beliau menyampaikan, kecuali dengan merasa diawasi, merasa demikian dekat Allah. Hati kita selalu merasa diawasi. Demikian juga perbuatan-perbuatan tubuh kita. Bahkan setiap desah nafas kita ada catatannya. Mulai dari pagi hari sampai sore hari, tidak ada yang terlewat dari apa yang kita lakukan, walaupun perbuatan itu sebesar debu sekalipun. Dan selanjutnya Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, fa'lam, ketahuilah, annallaha muttali'un 'ala dhamirika wa musrifun 'ala dhahirika wa batinika. Sesungguhnya Allah melihat sesuatu yang jauh di dalam lubuk hatimu. Demikian juga yang terlihat di dalam perbuatan-perbuatan zahirmu. Beliau menulis, wala yatakharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tahfas sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Tidak ada
sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang berat, apapun itu, manusia, binatang, pepohonan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Bahkan juga Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam pandangan kita, apa yang jauh di dalam ruang dada kita. Ia, kata Al-Ghazali, mengetahui yang rahasia dan yang nyata. Oleh karena itu, beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga adab zahir, adab batin, karena senantiasa kita ada di hadapan Allah, senantiasa kita dilihat, dicatat, diapresiasi apa yang kita lakukan. Beradablah di mana saja kalian berada dengan adabnya seorang hamba yang hina, yang banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung dan maha perkasa. Hati-hatilah agar dia tidak melihat kamu mengingkari perintahnya, dan hati-hati juga agar kamu tidak terlihat sedang mengabaikan larangannya. Dan itu semua, kata Al-Ghazali, kalian tidak akan sampai pada kemampuan itu, kalian tidak akan mampu menjalankan itu kecuali kalian bisa memanage waktumu, mentertibkan wirid-wiridmu dan ibadahmu mulai dari pagimu sampai waktu sore kamu. Hati-hati, perhatikan dari perintah-perintahnya, senantiasa menjaga diri dari mulai kamu bangun tidur sampai kamu kembali ke tempat tidur kalian. Makasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.